Setiap tahunnya Kementerian Agama mendapatkan sisa kuota jemaah ibadah haji. Sisa kuota jemaah haji yang tak terpakai ini berasal dari masing-masing provinsi di Indonesia. Kuota itu menjadi sisa lantaran calon jemaah berhalangan berangkat ke Tanah Suci karena meninggal atau sakit. Sisa kuota ini menjadi salah satu celah penyelewengan penyelenggaraan ibadah haji. Walau telah diatur dengan sistem komputerisasi, konon sisa kuota jemaah masih bisa dimainkan. Sisa kuota pula yang kemudian menyeret mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka. Surya Dharma diduga telah menggunakan sisa kuota itu untuk memberangkatkan keluarga dan koleganya. Benarkah sisa kuota bisa diperjualbelikan? Ya, nah kalau kita bicara soal selain biaya juga kita bicara soal kuota, Pak Lukman. Dengan kuota yang terbatas, ada beberapa calon jemaah haji yang sebetulnya sudah mendaftar tapi tidak berangkat, tidak jadi berangkat. Artinya masih ada kuota yang tersisa di sana. Nah, ini bagaimana sebetulnya aturan kuota ini akan dibagikan kepada calon jemaah haji, ataukah ini memang menjadi kewenangan Kementerian Agama atau sebetulnya sudah ada aturan yang jelas? Ya, jadi ini menarik. Jadi saya ingin jelaskan sedikit supaya publik masyarakat juga mengerti bahwa memang dari kota nasional yang kita terima itu sepermil dari jumlah populasi kita, lalu kemudian ini didistribusikan ke setiap provinsi secara proporsional gitu. Nah, pada kenyataannya katakanlah H-30 begitu, ada saja calon-calon jemaah haji yang membatalkan diri karena meninggal dunia, karena sakit, atau karena satu dan lain hal begitu. Sehingga kemudian ada sisa-sisa kota dari setiap provinsi yang kemudian dikumpulkan secara nasional, sisa kota ini. Nah, sisa kota ini lalu kemudian kita kembalikan lagi ke provinsi masing-masing untuk sesuai dengan urutan kacang bisa dimanfaatkan bagi calon jamaah haji berikutnya, urutan berikutnya. Tapi kenyataannya tidak bisa terserap secara maksimal dan optimal. Karena mereka pada urutan berikutnya itu, pada saatnya itu dia tidak cukup memiliki kesiapan untuk berangkat. Dananya tidak cukup untuk melunasi, misalnya alasannya seperti itu. Atau kebetulan perempuan, istri, dia urutannya bisa menggantikan urutan berikutnya, tapi suaminya tidak bisa begitu, sehingga tidak bisa berangkat. Dan banyak alasan macam-macam sehingga urutan berikutnya pun juga tidak bisa menyerap sisa kota itu. Nah, itulah yang kemudian terkumpul lagi secara akumulatif di nasional. Nah, inilah yang selama ini prakteknya digunakan oleh menteri karena permintaan banyak sekali untuk memanfaatkan kota ini. Karena daripada mubazir, daripada tidak termanfaatkan kota ini, maka ya lalu kemudian digunakan untuk memenuhi berbagai macam permintaan dari berbagai kalangan. Dari mana Pak Lukman? Macam-macam, dari instansi pemerintah, lembaga negara, ormas-ormas Islam, termasuk teman-teman pers juga banyak sekali begitu. Semua tanpa terkecuali, seluruh segmen itu meminta jatah. Ya, semacam jatah lah untuk bisa memanfaatkan kuota yang tidak terpakai itu daripada saya. Nah, ini juga atas dasar masukan dari beberapa ulama yang lain itu, karenanya kemudian menteri menerapkan kebijakan ya sudah digunakan itu. Nah, inilah yang kemudian oleh temuan KPK dinilai ini ada penyimpangan di situ, gitu. Nah, inilah bagian yang juga saya konsultasikan ke KPK kemarin ketika saya berkunjung ke sana, saya diskusikan bagaimana jalan keluarnya. Jadi kalau tetap harus dikembalikan sesuai dengan nomor urut dan kenyataannya lalu juga tidak bisa termanfaatkan secara optimal, secara maksimal, lalu bagaimana kalau juga tidak bisa digunakan untuk memenuhi permintaan-permintaan tadi itu? Artinya kan dibiarkan kosong. Nah, apakah dibiarkan kosong, tidak digunakannya sisa kota ini tidak lalu menimbulkan inefisiensi? Karena kan pemondokan di sana di Arab Saudi, baik di Mekah maupun di Madinah, itu kan sudah tersewa, sudah terbayar. Dan tidak hanya pemondokan, tapi juga cateringnya, tapi juga macam-macam yang lain. Semuanya sudah terbayar, tapi kemudian kan tidak digunakan. Jangan sampai ini juga dinilai inefisiensi, lalu kemudian
penyimpangan juga. Saya juga tidak mau begitu. Nah, ini yang ke depan kita sedang akan diskusikan dengan KPK bagaimana mencari solusi ini. Kalau kalau dari ide Pak Lukman sendiri apa? Harus bagaimana? Ya memang idealnya itulah yang sekarang kita akan lebih gencarkan sosialisasi ke masing-masing calon jamaah haji kita, bahwa masing-masing harus bersiap meskipun belum pasti berangkat tahun ini, tapi mereka yang ada pada posisi urutan berikutnya dari yang paling akhir berangkat itu harus mempersiapkan diri. Sehingga sewaktu-waktu kalau diperlukan atau dinyatakan bisa berangkat untuk menggantikan urutan di atasnya, mereka sudah siap gitu. Nah, ini yang harus disosialisasikan lebih baik. Siskohat kita juga harus lebih dibenahi dengan baik. Tapi juga ini kan tidak menjamin 100% bisa terserap secara optimal. Ya. Pasti ada saja kan kekosongan. Nah, ini seperti apa kekosongan ini? Biasanya per tahun itu sampai berapa kekosongan kuota itu, Pak? Itu bisa sampai 2-3 ribuan. Itu ya, jadi cukup besar gitu. Jadi ya karena kan alasan seperti tadi, ada yang meninggal dunia, ada yang sakit, ada kemudian tiba-tiba ada urusan apa, pekerjaan di kantornya sehingga jadwalnya tidak sesuai dengan jadwal haji dan macam-macam alasan sehingga mereka tidak bisa berangkat. Selain permasalahan sisa kuota itu, Pak Lukman, yang menjadi pertanyaan juga adalah konon, ini mungkin tuduhan, tapi mungkin bisa dikonfirmasi bahwa nomor antrian juga itu bisa diperjualbelikan. Gimana? Saya pikir tidak, karena sekarang kita itu sudah lama pakai Siskohat, sistem komputerisasi haji terpadu ini. Jadi ya sebenarnya urutan porsi itu ya prinsipnya siapa yang datang dulu, siapa yang bayar dulu, dialah yang dilayani terlebih dahulu. Dan dia langsung akan mendapatkan nomornya. Iya, seperti itu prinsipnya. Gitu. Pak Lukman, kalau kita bicara kembali ke soal penyelenggaraan ibadah haji, sebetulnya dengan menjadi tersangkanya Menteri Agama, ada nama-nama lain juga yang sebetulnya dicurigai walaupun belum jadi tersangka, tapi dari laporan hasil audit PPATK ada beberapa nama lain. Bagaimana Pak Lukman menyikapi hal ini? Ya tentu saya tidak banyak tahu tentang itu karena itu proses hukum ya, bukan bidang saya. Dan prinsipnya ya kita hormati saja proses hukum yang berjalan sekarang, dan saya sebagai Menteri Agama akan mensupport setiap lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, siapa saja untuk bagaimana bisa dalam rangka mereka menjalankan fungsi dan tugasnya itu, lalu kemudian ada sejumlah pegawai atau staf di Kementerian Agama yang dimintai keterangan, dimintai kesaksian, dan lain sebagainya. Jadi kita mendukung upaya untuk penegakan hukum itu. Setiap tahun itu, Pak Lukman, sebetulnya siapa sih orang yang tanpa harus mendapatkan sisa kuota, mereka memang punya hak untuk berangkat ke sana? Artinya misalkan kalau Menteri Agama itu tiap tahun memang punya hak ke sana, selain Menteri Agama, siapa yang boleh dibawa tanpa harus menjadi perdebatan di publik? Iya, jadi kan kuota itu selalu saja digunakan pertama selain utamanya untuk calon jamaah haji yang mendaftar itu. Jamaah haji ini ada yang melalui BPIH biasa, ada yang BPIH plus. Dulu istilahnya ONH plus dulu itu. Nah, selain itu tentu adalah petugas-petugas, ya petugas-petugas kita karena jumlahnya juga ribuan, cukup besar untuk melayani jamaah haji itu sendiri. Jadi itu yang menggunakan kuota. Nah, selain itu memang ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi sendiri untuk mengundang sejumlah kalangan di Indonesia. Tokoh-tokoh agama misalnya, atau siapalah orang-orang tertentu yang dipandang oleh pemerintah Arab Saudi diundang secara khusus untuk pergi haji pada tahun-tahun tertentu. Tapi ini jumlahnya kecil sekali dan itu tidak menggunakan kuota yang ada, jadi sama sekali tidak mengganggu kota nasional itu. Tidak mengganggu kota nasional. Tidak mengganggu dan kota. Itu undangan langsung dari pemerintah Arab Saudi kepada tokoh-tokoh. Iya, betul. Bukan melalui Kementerian Agama. Tidak, ya sifatnya hanya perizinan, hanya pemvisaan dan lain sebagainya, tapi sama sekali itu tidak mengusik kota nasional kita, dan itu jumlahnya kecil sekali, tidak signifikan untuk. Kalau Menteri Agama itu dapat nggak, Pak? Begini, Menteri Agama tidak harus berhaji setiap tahun, tapi yang pasti ada Amirul Hajj. Jadi Amirul Hajj adalah jabatan di mana mereka yang sebagai Amirul Hajj dialah sebagai penanggung jawab
utama ketika pelaksanaan haji di tanah suci pada saat itu gitu. Beberapa waktu yang lalu itu dipegang oleh tokoh-tokoh masyarakat yang memang memiliki tidak saja pengetahuan tapi juga pengalaman dalam perhajian begitu. Tapi beberapa tahun terakhir itu dipegang oleh Menteri Agama sendiri. Nah, untuk tahun ini saya masih belum menentukan siapa Amirul Hajj dan apakah Menteri Agama yang sekarang juga harus ada di sana pada saat haji dalam rangka sebagai penanggung jawab utama itu. Artinya itu tergantung pada Menteri Agama sendiri. Iya, nanti kebutuhannya kita lihat gitu. Karena itu kan juga kita tentukan secara musyawarah gitu. Artinya istri, kerabat, saudara, sahabat itu nggak punya hak untuk mendapatkan kuota haji. Iya, kalau hak ya sama haknya dengan calon jamaah haji yang lain gitu, sama. Artinya untuk mendampingi Amirul Hajj. Saya tidak tahu, tapi sejauh yang saya tahu aturannya, setahu saya tidak ada aturan seperti itu karena ya yang bertugas lah yang memang lain soal kalau dia kemudian menjadi petugas itu lain soal kalau dia menjadi petugas. Jadi itu memang harus didalami, harus dilihat lagi konteksnya seperti apa. Baik, Pak Lukman, terima kasih banyak sudah bersama kami di interview. Sama-sama, terima kasih. Demikianlah perbincangan saya dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita di interview kali ini. Saya Rudi Andanu, sampai jumpa.